Sholat qadha itu normalnya tidak wajib. Meninggalkan sholat karena lupa atau apa tadi? Tidur. Ada orang tidak sholat selama 40 tahun. Dokter-dokter dari Saudi Arabia tentang sholat qadha, wajib diqadha. Ini prinsip di mazhab Asy-Syafi'i. Apakah di antara teman-teman ada yang pernah tidak melaksanakan sholat, baik lupa maupun disengaja? Lalu apa yang harus dilakukan? Mari kita dengar apa kata para ulama kita. Mari kita simak mulai saja dari yang pertama, yaitu menurut pandangan Gus Baha dari NU. Sholat qadha itu normalnya tidak wajib. Normalnya secara fikih tidak wajib karena timingnya, waktunya sudah kelewat. Misalnya anak SD atau SMP sekolah jam 2 siang, datang jam 4 sore, kan normalnya sudah nggak ada gunanya karena waktunya sudah selesai. Padahal sholat itu berwaktu. Tapi karena Nabi pernah qadha, Nabi itu pernah, dan Nabi itu memang luar biasa. Pas qadha saja didesain nggak salah, padahal mestinya qadha itu kan gimana gitu. Nabi itu sudah sekitar 3:30 lalu jam 3 bilang ke Bilal, Bilal saya ini ngantuk mau tidur. Dah tidur saja ya Rasulullah, saya ini mau sholat malam sampai subuh, tenang saja. Ya kalau gitu ikhla lana lail, kamu jaga. Iya tenang aja Nabi. Setelah sholat ternyata Bilal ketiduran juga. sampai sekitar jam 8 kalau 8:30, sampai tidak membangunkan kita kecuali harus samsi, sampai matahari panas. Terus Nabi tanya, Bilal di mana janji kamu? Katanya Bilal, enak. Saya juga ngalami apa yang kau alami ya Rasulullah. Akhirnya terus Nabi nyuruh Bilal, walhasil diadakan sholat jamaah. Nah berkahnya Nabi didesain lupa tadi diketahui kalau sholat qadha itu wajib. Andai kan tidak terjadi kesalahan itu, maka qadha itu tidak wajib karena momentumnya sudah kelewat. Jadi itu yang dengan arti itu tadi, ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak pernah lupa, tapi sering didesain Allah itu lupa. Supaya orang tahu kalau beribadah pas lupa atau ada kesalahan sosial apa, cara benahinya gimana. Selanjutnya mari kita dengarkan bagaimana menurut pandangan Buya Yahya. Adapun cara mengqadha, ada perbedaan antara yang haram dan yang tidak haram. Satu, jika meninggalkan sholat karena lupa atau apa tadi? Tidur, yang tidak dosa, sudah tahu kan yang tidak dosa tadi? Ngerti ya? Maka wajib mengqadhanya tidak harus sekaligus, boleh menunda kapan saja. Pada karena memang kamu tidak berdosa, tapi wajib diqadha. Besok boleh, lusa boleh. Tapi dua, yang B atau dua, jika meninggalkan sholat karena haram, contohnya apa tadi? Sudah masuk zuhur langsung tidur, nggak pakai beker, nggak pakai apa, bablas, dosa atau tidak? Atau lagi nonton film kebablasan ketinggalan sholat, dosa atau tidak? Nah jadi sini, jika meninggalkan sholat karena dosa, maka wajib diqadha sesegera mungkin. Berikutnya mari kita simak bagaimana pandangan dari Ustadz Khalid Basalamah dari Salafi. Tidak ada sesuatu yang diqadha dalam sholat kecuali dasarnya memang sholat itu terlupakan. Misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat maka dia kerjakan kapan dia ingat. Contoh, ada orang, ini contoh saja ya, dia pada saat sedang bergerak pagi hari, dia bangun tidur, aktivitas, lalu dia lupa karena buru-buru keluar, lupa sholat subuh. Berjalan waktu sampai duhur baru ingat, oh ternyata saya belum subuh tadi. Baru ingat, memang lupa ya, sholat subuh dulu baru duhur. Disolati, dikerjakan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat,
terus dia mau qadha 40 tahun. Ini nggak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelum ini sama pembimbing kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu dengan untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja. Semampunya kerjain. Ini nggak ada dalilnya ini. Bahkan hadis Bukhari membantah itu, hadis sahih. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kami disuruh mengqadha puasa kami? Kan orang kalau punya utang Ramadan tetap harus qadha kan? Kenapa kami disuruh qadha puasa kami, sementara kami nggak disuruh qadha sholat kami? Begitu hadisnya. Maka kata Aisyah, aharuriyun anti, apa kamu dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak teman-teman, tempatnya kaum Khawarij. Khawarij ini orang yang mengambil hukum Al-Quran apa adanya, letter-let yang kelihatan saja. Perangi orang kafir, berarti semua orang kafir perangi. Mau tetangganya kafir pun boleh dibunuh. Ini kan salah. Ini wilayah Haruri tempatnya mereka. Termasuk mereka mengeluarkan fatwa, sholat karena wajib, maka harus diqadha semua yang tertinggal. Tapi tidak ada dalil masalah itu. Maka kata Aisyah, ketahuilah. Orang perempuan ini bilang, bukan, saya bukan dari Haruri, saya penduduk Madinah. Kata Aisyah, ketahuilah, begitulah baginda Nabi SAW ajarkan kami. Kami disuruh mengqadha puasa dan kami tidak disuruh mengqadha sholat. Emang nggak ada. 40 tahun nggak sholat, ya sudah taubat kepada Allah, nggak usah sholat lagi, nggak usah diulangi. Sholat sekarang ke depan, itu resiko Anda kekurangan pahala, iya. Yang disuruh qadha saja, itu yang kita qadha. Gitu. Dan itu adalah, ada ibadah tertentu ya, seperti puasa, zakat, itu ada qadha memang gitu kan. Kita tidak zakat selama 5 tahun. Baru tahu hukum, harta sudah banyak melimpah, harus diselesaikan. 5 tahun zakat yang belum dikeluarin. Puasa Ramadan 5 tahun nggak puasa, ya itu harus dibayar. Nggak bisa karena dalilnya seperti itu. Selanjutnya mari kita simak pandangan dari Ustadz Abdul Somad. Dokter-dokter dari Saudi Arabia tentang sholat qadha, wajib diqadha. Sholat menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya menyampaikan sholat qadha ini sudah lama. Pertama kali pulang, saya sampaikan di Masjid Akramun Nas. Difitnah orang saya. Dia ngomong di radio, kata dia somad itu sesat, menyampaikan hadis palsu. Datang jamaah ngasih rekamannya ke saya, MP3. Coba Ustaz dengar baik-baik. Somad itu sesat. Menyampaikan, saya tak mau berkelahi. Saya tulis makalah lebih kurang 50 halaman. Saya beri ke Dr. Saidul Amin, pimpinan Muhammadiyah. Ustadz, nih kasih ke orang, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Kasih kesimpulan, ini rekaman MP3 dia, sudah mengatakan saya sesat. Kalau saya jahat, saya pekarakan dia ini. Bisa dia ini. Saya poldakan bisa dia ini. Tapi saya tak mau, ini cerita Ustadz sama Ustadz. Saya mau dudukkan sama dia. Nih, sudah saya kasih setahun yang lalu, sampai sekarang tak ada jawaban. La salam wala kalam. Saya lengkap dalil-dalilnya menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tentang qadha, wajib diganti yang qadha lewat. Tapi bagi yang muda-muda, anak muda, jangan gara-gara qadha ini makanya Ustaz tak mau membahas qadha. Jangan gara-gara qadha ini dienteng-enteng salat. Main futsal dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kok kenapa tak salat? Alah, rapel aja nanti. Oh, tak bisa. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Tapi yang sudah lewat tinggal lama-lama itu wajib diqadha, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali salat itu sendiri. Dan yang terakhir dari video ini, mari kita simak pandangan dari Ustadz Adi Hidayat. Salat yang sudah tertinggalkan, itu tidak ada qadha dalam hal ini untuk mengganti itu semua kecuali dengan taubat. Taubat, istighfar, tidak mengulangi kembali. Quran surah keempat ayat ke-17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Kalau Anda merasa salah ketika taubat, istighfar tidak diulangi lagi, maka ganti dengan kebaikan-kebaikan setelah itu. Salatnya tingkatkan. Salat fardu tetap 5 waktu, tapi tingkatkan tahajudnya, tingkatkan amalan sunnahnya, jangan ditinggalkan. Itu untuk menutup masa-masa lalu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, khususnya dari Imam Asy-Syafi'i mengatakan ada qadha salat.
Dia Anda niatkan untuk mengganti yang lalu. Bagaimana caranya? Dikerjakan setelah waktu-waktu yang sholat fardu atau bisa bersamaan dengan sholat sunnahnya. Misal, setelah sholat duhur misalnya, begitu selesai sholat fardunya yang duhur, Anda mengerjakan sholat sunnah misalnya. Setelah itu boleh Anda kerjakan 4 rakaat lagi untuk ganti yang lalu. Ya, masuk asar misalnya, ya asar selesai misalnya tunaikan, Anda pengen kodok lagi yang asarnya yang lalu, boleh. Maghrib demikian, isya demikian, kemudian subuh, duhur demikian. Jadi Anda boleh mengganti teknisnya setelah menunaikan waktu-waktu sholat yang fardu ditunaikan pada waktunya. Dia bukan menunaikan duhur sebelum duhur, bukan. Ya, di pada saat duhurnya tunaikan. Begitu menunaikan duhur yang itu, ganti yang lalu. Menunaikan asar yang itu, ganti yang lalu. Kalau dikhawatirkan orang belum paham dengan kondisinya, Anda bisa tunaikan sebelum menunaikan sholat fardunya pada saat adzan selesai ditunaikan. Ya, jadi misalnya sebelum asar kan ada sholat 4 rakaat. Ya, di Abu Daud nomor hadis 1257 riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, alih-alih Anda menunaikan 4 rakaat yang sunnah, yang hadisnya rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an, Anda tunaikan dengan niat mengganti 4 rakaat yang dulu ditinggalkan. Ini prinsip di mazhab Asy-Syafi'i dengan niat qadha. Itu boleh dilakukan. Maghrib tunaikan boleh setelahnya. Di setelah salat maghrib karena sunnahnya agak tipis sebelum itu, tunaikan setelahnya. Boleh 3 rakaat setelah itu. Nah, ini keterangan dari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Masing-masing ada dalilnya.